Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan istilah anatomi fisiologis. Yang pertama dimulai dari kranium atau tulang tengkorak, frontal tulang dahi, parietal tulang tengkorak bagian atas, temporal tulang pelipis di dekat telinga, occipital tulang tengkorak bagian belakang, nasal tulang hidung, maxilla tulang rahang atas, mandibula tulang rahang bawah, zygomacticus tulang pipi, sphenoid tulang dasar tengkorak, ethmoid tulang hidung di bagian dalam, lacrimal tulang di dekat saluran air mata, vomer tulang di bawah setum hidung, lalu yang terakhir ada palatinum tulang di belakang langit-langit rongga mulut. Lalu selanjutnya saya akan menyebutkan bagian-bagian dari ekstremitas atas. Clavikula tulang selangka, scapula tulang belikat, humerus tulang lengan atas, radius tulang hasta, ulna tulang pengumpil, tarsal tulang pergelangan tangan, metatarsal tulang telapak tangan, phalangen tulang jari-jari tangan. Lalu saya akan menyebutkan bagian-bagian dari ekstremitas bawah. Yang pertama yaitu ada pelvis, tulang panggul, femur, tulang paha, patella, tulang tempurung lutut, tibia, tulang kering bagian dalam, fibula, tulang kering bagian luar, tarsal, tulang pergelangan kaki, metatarsal, tulang telapak kaki, lalu ada phalang foot itu tulang jari-jari kaki. Baiklah, selanjutnya yaitu ada istilah-istilah dalam sistem pernafasan. Yang pertama yaitu kafum nasal, rongga hidung, faring tenggorokan, laring kotak suara, trakea batang tenggorokan, bronkus cabang dari trakea, bronkiolus cabang dari trakea tetapi lebih halus atau lebih kecil yang mengarah ke alveolus. Alveolus yaitu kantung udara kecil tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu ada lungs, paru-paru, dan diafragma yaitu otot pernapasan. Lalu saya akan menyebutkan istilah-istilah dari sistem pencernaan. Yang pertama yaitu kafum oris, rongga mulut, esofagus kerongkongan, gaster lambung, intestinum tenue atau jejunum itu usus halus, intestinum crassum atau kolon itu usus besar. Lalu ada hepar hati, pankreas yaitu penghasil hormon pencernaan dan insulin, lalu ada rektum yaitu tempat penyimpanan feses sementara. Lalu yaitu ada sistem perkemihan. Yang pertama ren, ginjal, lalu ada ureter yaitu saluran penghubung antara ginjal dan kandung kemih, lalu ada vesika urinaria yaitu kandung kemih, lalu ada uretra yaitu saluran keluarnya urin. Lalu selanjutnya saya akan menyebutkan istilah-istilah dalam sistem reproduksi wanita. Yang pertama yaitu ada ovarium yaitu indung rahim, tuba falopi tempat pembuahan sel telur, lalu ada uterus rahim, endometrium bagian terdalam rahim tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi, lalu ada myometrium otot rahim, lalu ada cervix yaitu leher rahim, vagina yaitu alat reproduksi wanita, dan vulva yaitu alat reproduksi wanita bagian luar. Lalu selanjutnya saya akan menyebutkan istilah-istilah dari alat reproduksi laki-laki atau pria. Yang pertama yaitu ada testis yaitu tempat penghasil sperma, epididymis tempat pematangan sperma, vas deferens saluran penghubung antara epididymis dan uretra, lalu ada vesikula seminalis penghasil semen, lalu ada kelenjar prostat yaitu tempat penghasil cairan untuk energi sperma, lalu ada testis yaitu lalu ada penis yaitu alat reproduksi pria, dan skrotum yaitu kulit pembungkus testis. Lalu selanjutnya saya akan menyebutkan bagian-bagian dari saraf. Yang pertama yaitu neuron. Neuron itu sel saraf utama, dendrit yaitu serabut saraf cabang pendek, akson serabut saraf cabang yang panjang. Lalu ada sinapsis itu sambungan celah sel saraf. Lalu ada neuron
neurotransmitter yaitu penghasil zat kimia dalam sel saraf. Lalu ada ganglia yaitu kumpulan badan sel saraf. Lalu ada saraf perifer yaitu penghubung antara saraf pusat dan organ tubuh. Lalu ada medula spinalis yaitu saraf tulang belakang, dan ada selubung myelin yaitu pembungkus isolasi akson. Lalu saya akan menyebutkan istilah-istilah pada otak. Yang pertama yaitu cerebrum, otak besar, cerebellum, otak kecil, brainstem itu batang otak, thalamus itu pusat sensorik, hipotalamus yaitu pengontrol suhu pada manusia. Lalu ada pituitary gland, dula yaitu pengontrol hormon pada manusia. Lalu ada hipokampus yaitu pengingat memori-memori baru, pons yaitu bagian dari batang otak. Lalu ada ventricle cerebral yaitu ruang pelindung otak. Selanjutnya saya akan menyebutkan bagian-bagian dari istilah-istilah mata. Yang pertama yaitu kornea yaitu pemfokus cahaya. Lalu ada sklera yaitu selaput tipis putih pada mata untuk pelindung mata. Lalu ada konjungtiva yaitu selaput tipis pada mata, lapisan tipis pada mata untuk pelindung mata juga. Lalu ada iris yaitu pemberi warna pada mata. Lalu ada pupil yaitu lubang atau bagian lubang kecil di tengah-tengah iris. Lalu ada retina yaitu penangkap cahaya. Lalu saya akan menyebutkan bagian-bagian dari nefron. Yang pertama yaitu ada glomerulus yaitu penyaring darah. Lalu ada kapsula Bowman itu penangkap filtrat. Lalu ada tubulus contortus proximal yaitu menangkap atau menyerap kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Lalu ada tubulus contortus distal yaitu membuang zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh ke dalam urin sehingga urin tampak lebih pekat. Lalu ada lukung Henle untuk mengatur konsentrasi urin. Lalu ada ductus collectivus yaitu untuk tempat penyimpanan urin sementara. Lalu selanjutnya saya akan menyebutkan istilah-istilah lain di dalam anatomi fisiologis. Yang pertama yaitu ada abdomen, rongga perut, acid, asam, anestesi, pembiusan, auskultasi, pemeriksaan dengan cara mendengarkan. Lalu ada cairan ekstraseluler, cairan yang berada di luar sel tubuh. Lalu ada cairan intraseluler, cairan yang berada di dalam sel tubuh. Fluctus kentut, feses tinja, hemoglobin yaitu protein dalam sel darah merah. Lalu ada inspeksi yaitu pemeriksaan dengan cara melihat secara langsung atau mencium. Lalu ada input cairan yaitu cairan yang masuk dalam kurun waktu 24 jam. Lalu ada kalium yaitu pengontrol fungsi otot dan saraf. Lalu ada kalor panas, kalsium yaitu untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Lalu ada labia bibir, lingua lidah, lipid lemak. Output cairan yaitu cairan yang keluar dalam kurun waktu 24 jam. Lalu ada natrium itu untuk keseimbangan cairan pada tubuh. Lalu ada pain, nyeri, palpasi itu pemeriksaan dengan cara meraba. Lalu ada perkusi, pemeriksaan dengan cara mengetuk. Lalu ada saliva, air liur, toksin itu racun, lalu urin itu air seni. Baiklah, itulah istilah-istilah anatomi fisiologis yang saya ketahui. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.